Saya, Amelia Kristiwa India, akan memandu obrolan yang santai tapi tetap berfaedah hari ini. Dan saya Syifa Mister Azhara yang akan nemenin Amal buat ngobrol di hari ini. Betul, topik kita hari ini adalah Candi Pari, sebuah candi yang bersejarah di Sidoarjo. Dan tenang aja, hari ini kita nggak bakal sendirian. Ada dua tamu spesial yang bakal nemenin kita buat mendalami cerita tentang candi. Siapa ya? Siapa ya? Ada Firza, arkeolog kece banget, sama Wow, Ipul, si travel blogger nih. kayaknya seru banget. Wow, apa nih? Aneh banget. Kenapa nih? Mel, kok takut ya Mel? Sama, serem banget ya. Aduh, Gue deg-degan nih. udah. Kita sambut Firza dan Ipul. Oh, Widih. Gimana nih Bang? Halo, senang banget bisa di sini. Ya. oke, kita mulai nih. Firza, bisa cerita nggak sebenarnya apa sih keunikan Candi Pari ini? 2,000 years later. Wow. Candi Pari adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun sekitar abad ke-14. Jadi ini letaknya ada di dekat Porong di Sidoarjo. Yang bikin unik, arsitektur Candi Pari ini berbeda dari candi-candi Jawa pada umumnya. Karena di sini menggunakan arsitektur gaya campa. Bagi yang belum tahu, gaya campa ini arsitektur dari negara Vietnam. Jauh ya, udah lama juga deh Bangnya. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau backpacker zaman sekarang biasanya pulang bawa oleh-oleh. Kalau Majapahit malah bawa pengaruh budaya. Aduh, beda jauh pengaruhnya. Ngomong-ngomong soal pasti kan orang dekat dengan Lubuk Lapindo, apa nggak sih Fir? Aman seharusnya. Letaknya itu nggak terlalu dekat dengan area terdampak. Jadi bagi sobat podcast yang mau berkunjung juga nggak perlu khawatir. Jadi kayak tenang aja gitu kalau misalnya Iya. kayak, wah bener-bener nih. Untung aja aman. Kalau enggak nanti kan ini malah jadi ada buatan museum. Aneh banget gitu. Buat. Kalau gitu tiket masuknya mahal mbak, harus pakai perahu skala. Aji selalu ada idenya. Ngomong-ngomong, Aji dari sisi berapa apa yang menarik dari Candi Pari sih? Buat aku, Candi Pari itu kombinasi sempurna antara tempat bersejarah dan spot foto yang instagramable. Ya, juga. Mataharinya bikin candi ini kelihatan megah banget. Oh, dan ya ternyata Kakak, betul mbak, salah. Sekali tambahin juga itu caranya biar followers kita ikut baca juga. malah nanti mulai ada banget Mana travel blogger lagi. sampai nangis loh. Jadi cocok buat konten healing ya. Enak tau healing mulu. Tapi jangan lupa kasih caption yang bermakna dan don't monde vibes aja. Firza, ada cerita menarik gak soal Candi Pari yang jarang orang tahu? Oh ada. Katanya candi ini dulu dibangun untuk menghormati Dewi Sri, Dewi Kuburan. Makanya di sekitarnya banyak ladang dan sawah. Bahkan ada kepercayaan lokal kalau berdoa di sana hasil panennya bisa melimpah. Gak bisa serius ya. Coba aja ya kalau ngobrol sama si Premi.
jadi balik lagi ke Mas Firza, jadi semacam doa plus promo hasil party gitu. Bener banget. Dan yang penting kita menghormati kepercayaan dan sejarahnya aja. Jadi kita juga perlu menghormati sejarahnya yang dihormati oleh penduduk Maka di sana. Jadi kan balik lagi ke peraturan juga ada di sana gitu ya. Ya, jadi kita juga harus menjaga kesopanan dan tidak boleh terlalu menyepelekan hal tersebut. Bener banget. Terakhir nih, Aji dan Firza ada pesan buat sobat podcast yang mau berkunjung ke Candi Pari nggak? Jangan cuma datang buat foto-foto, tapi pelajari juga caranya. Candi Pari ini kecil tapi punya nilai sejarah yang besar. Dan ingat untuk menjaga kebersihan serta keutuhan tubuhnya. Candi Pari ini kecil, tapi juga punya nilai sejarah yang besar banget. Kalau Mas Firza dan Ibu sendiri udah pernah ke Candi apa aja? Untuk saya sendiri, saya sudah pernah ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Itu saya diajak oleh orang tua saya sendiri, dan itu tempatnya juga bagus banget. Jadi kayak saya juga memang suka sih kalau belum candi-candi. Kalau buat saya cuma ke Candi Pari aja. Saya belum pernah Candi Borobudur dan lain-lain. Yang deket aja gitu Ya, ya? Setuju banget. Oke sobat podcast, sampai sini dulu obrolan kita soal Candi Pari. Jangan lupa mampir kalau ke Sidoarjo dan tetap jaga warisan budaya kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di podcast Malam di Balik Cerita. Episode kedua, segmen kedua. Aku Amel, host kalian malam ini. Dan aku Syifa, co-host yang bakal nemenin Amel hari ini juga. Apa kabar Mel? Baik dong. Tapi di malam ini kayaknya bakalan bikin bulu kuduk merinding deh. Apalagi ini Soalnya kita bakal bahas tempat bersejarah yang nggak cuma indah, tapi juga penuh mistis, yaitu Candi Pari. ya bener banget nih. Ngomong-ngomong kita nggak cuma berdua loh, kita kedatangan dua tamu spesial, Firza dan Ibu lagi. Lagi dan lagi. Hai semuanya. Perkenalan dulu dong. Masa mentang-mentang nggak terkenal jadi nggak kenalan lagi? Kalau jawab, Halo Firza dan Aji, sebelumnya makasih banget udah nyempetin waktu buat gabung di podcast kita. Sama-sama. Ngobrol soal kopi. Ya, apalagi Candi Pari itu salah satu tempat yang punya daya tarik mistis. wah makin penasaran nih. Buat yang belum tahu, Candi Pari itu terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat yang unik banget, beda dari candi-candi Jawa Tengah lainnya. Tapi katanya selain asli rumah unik dan megah, ada kisah misteri di baliknya. Apa ya? Nah, kita langsung aja ke Firza. Firza, kamu katanya ngalamin kejadian aneh waktu berkunjung ke sana. Ceritain dong, kepo nih. Ya, jadi waktu itu aku sama teman-temanku jalan-jalan ke Candi Pari sore hari. Pas pertama kali masuk itu rasanya itu biasa aja, kayak kita tahu cara berkunjungnya. Cuman waktu menjelang maghrib, suasananya itu kayak boleh berubah gitu. Aku merasa hawa di sana itu jadi dingin banget, padahal nggak ada angin. Terus ada salah satu temanku yang tiba-tiba diem, kayak bengong. Pas ditanya, dia bilang ada sosok hitam di sudut. Aduh, serem banget ya. Udah konyol. Terus gimana? Awalnya aku pikir kan dia cuma bercanda, tapi beberapa menit kemudian aku merasa kayak ada yang ngeliatin dari arah belakang. Pas aku noleh, ada siapa? Serem banget ya, serem banget itu. Ikut
sendiri gimana? Aku pernah dengar cerita mirip sih, katanya bayangan hitam itu sering muncul di malam-malam. Itu sering muncul di malam-malam itu terutama pengunjung yang kurang baik kayak itu nggak tahu nggak sopan. Nggak kurang gitu. Apa sih gile banget, astaga. Oh, maaf ya, ini emang kayak kekurangan listrik gitu. Kita telat bayar di bayar. Gimana nih, oke mas? Wow, magic ya. Gila banget nih. Kamu pernah Tadi belum punya pengalaman di sana. Ya, tapi aku lebih ke cerita dari penduduk sekitar saja. Jadi mereka percaya di balik itu ada penunggu yang bentuknya kayak prajurit zaman dulu. Orang itu menjaga janji dari tangan-tangan yang usil. Gimana nih bentukannya? Kenal gimana nih? Prajurit kanker berarti. Jadi katanya kalau kamu merasa gelisah atau nggak nyaman di sana itu katanya kamu diperhatikan oleh sosok prajurit tersebut. Oh, keren ya. Wah, bisa berarti pengalaman kamu itu mungkin karena diperhatikan ya. Mungkin aku sih nggak tahu pasti ya, tapi sekian lama dari kejadian itu aku jadi lebih menghormati tempat-tempat bersejarah kayak tadi pagi. Yang cuma datang buat foto aja, masa buat narsis doang. Ada pesan nggak dari sahabat Ayu buat para pengenang yang pengen berkunjung ke tempat-tempat kayak gitu? Jadi kalau mau datanglah dengan niat yang baik, jangan bikin keributan atau merusak apapun yang ada di sana. Ya, dan jangan lupa belajar caranya juga, karena kita bisa masa lalu itu lebih sulit daripada yang kita kira. Wah, makasih banget buat Tika dan Adi yang sudah berbagi cerita di podcast kali ini. Aura vlogger sama arkeolognya kuat banget ya, kita semangat banget ya, sampai kerasa banget ininya ya. Semoga mendengar kita bisa belajar sesuatu dari episode kali ini ya. Setuju. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast malam di balik cerita. Episode kedua jangan lupa dengerin episode sebelumnya ya, karena ini nyambung. Sampai jumpa dan hati-hati kalau jalan-jalan ke tempat bisnis.